Iya, Pak. Kayaknya saja ya. Nah, hari A. Oke, D3MI ya? Gimana, Pak? D3MI ya? D3MI, D3 Manajemen Informatika atau C, Pak. Enggak, Pak. prodinya Nariah SI, Sistem informasi, Pak. Rani D3MI, J. Rizka, siapa? Rizka Safira. Mungkin Pak D3MI. Kameranya dinyalakan. Oke, bentar Pak. Ini kucing saya muntah Pak, bentar. Saya Hah? baru beres. Kucingnya muntah. Meteng wi, Mbak. Kucingmu meteng wi. Aduh. Lah nek biasanya meteng ini kan muntah-muntah. Mual-mual. Nah, mual ini. Kucingnya apa? Kucing Anggora atau kucing apa? Kucing biasa. Nari ahi esi apiro? Ya. Di 4. Oh, 4 kelas Velinda ya. Kelas Velinda, Milenia, siapa mana ada? Oh iya, sehat toh? Iya, benar. Nah, iya, iya. PPT ini disiapin ya, siap dong. PPT ini disiapin dulu. Nunggu si Rizka ya, Rizka Safira lagi ngurusi kucingnya muntah-muntah ya. Iya, penyayang kucing. Halo, Mbak Rizka, wes belum? Si Rizka Safira. Wes siap belum, Bu? Belum ya? Rizka. Cik ngurusi kucing ya. Atau kita mulai dulu saja ya. Gue Mbak Rizka sih nyusul ya. Kan sudah 2 orang sudah hadir. Gitu ya. Mbak Rizka, Mbak Rani dan siapa jenis Nariah. Saya sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini hari Jumat ya tanggal 26 Februari tahun 2021 akan diadakan ujian kerja praktek ya, laporan hasil kerja praktek yang sebenarnya nanti dijadwalkan jam 1 ya, tapi karena nanti saya jam 1 ada acara maka saya ajukan jam 9 ya. Tidak apa-apa ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, nanti ujian laporan kerja prakteknya nanti ada beberapa tahap. Yang pertama nanti presentasi dulu semua. Ya, presentasi tidak usah lama-lama 8 menit sampai 10 menit. Setelah presentasi nanti baru dilanjutkan dengan tanya jawab. Begitu ya. Ya. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu diberi kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya presentasi satu-satu ya, dimulai dari sebentar saya lihat datanya di sini. Yang nomor 1 Nariah ya, Mbak Nariah Hena Mardika dulu untuk presentasi. Presentasi maksimal 8 sampai 10 menit. Silakan di share PPT-nya. Oke.
Bentar, Pak. Bisa enggak pakai laptop kan di situ ada present now ya, present now atau Iya. presentasikan sekarang. Di situ diklik present now, kemudian kamu pilih yang itu aja your entry screen itu yang atas. Pilih your entry screen, Ini kemudian di ya satu Gmail. Ini pakai satu Gmail jadi nggak bisa ini Pak mute. Nggak bisa suaranya, nggak bisa diaktifkan. Hah? Pakai satu Gmail gimana? Jadi yang di laptop ini pakai Gmail UDP. Nah, laptopnya nggak bisa buat itu, Pak. Aktifkan suara. Suaranya ndak usah pakai suara. Kan ini kamu pakai HP yang suaranya, yang laptopnya Ya, untuk presentasi gitu aja. tapi ini Ya. sama Pak Gmailnya. Jadi kalau ini nyala ini harus mati gitu. Oh, ndak bisa dua. Mosok saya Bisa juga dua Pak. loh. Saya juga dua lagi. Lihat. Sebentar, Pak. Ya. Gimana? Bisa ndak narik ah? Belum bisa, Pak. Anu tak bantu, tak sharekan di sini kamu yang presentasi ya. Bentar. Sudah kamu presentasi di situ. Oh, ya, Enak Pak. toh? Aku tadi operator lagi. Iya, enak toh? Nah, yang ngomong coba. Ya. Dan Internet Pak responnya. Maaf, Pak. kelihatan enggak? Laptopnya lemot. Kelihatan Kelihatan. di situ tuh. Nah, kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Nalika Hinamadika dari Sistem Informasi 18A4 akan mempresentasikan hasil laporan dari kerja praktik yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Kas Karang Taruna Kelurahan Tipes berbasis web. Yang pertama yaitu pendahuluannya latar belakang. Berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuat banyak organisasi formal maupun informal memanfaatkan teknologi untuk menunjang kemajuan dari organisasi tersebut. Yaitu salah satunya Karang Taruna. Karang Taruna Kelurahan Tipes, Kecamatan Selengan, Kota Surakarta, saat ini belum maksimal dalam melakukan pengelolaan anggaran atau pengelolaan kas. Proses pengelolaan kas masih dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel dan menggunakan buku kas. Hal ini membuat pendataan kurang terstruktur dan tidak tertata rapi. Karena keefektifan yang kurang, sehingga dibutuhkan suatu aplikasi sistem informasi pengelolaan kas yang dapat mempermudah cara kerja perbendaharaan Karang Taruna, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan kas Karang Taruna, Kelurahan Tipes berbasis web. Batasan masalah yang pertama yaitu objek penelitian berada pada Karang Taruna, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Yang kedua yaitu hak akses diberikan kepada bendahara, wakil bendahara, ketua, dan anggota. Namun hanya bendahara dan wakil bendahara yang dapat mengontrol, mengelola, mengedit, mengubah data, dan menghapus data. Ketua dan anggota hanya dapat melihat dan mencetak laporan data. Yang ketiga, software yang digunakan adalah PHP dan MySQL. Tujuan penulisan ini yaitu merancang sebuah aplikasi untuk membantu bagian keuangan Karang Taruna Kelurahan Tipes. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama wawancara dengan berdialog secara langsung dan dengan ketua dan bendahara dari Karang Taruna tersebut. Yang kedua yaitu studi pustaka dengan mempelajari berbagai literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah di situs internet sesuai dengan topik.
Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall. Namun pada penulisan ini hanya digunakan sampai tahap kedua, yaitu yang pertama analisis. Pada tahap ini penulis melakukan analisa terhadap kebutuhan sistem, yaitu dengan mengumpulkan data melewati sebuah wawancara dan studi pustaka. Yang kedua yaitu desain. Penulis merancang desain sistem aplikasi sesuai dengan data yang telah dikumpulkan. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu waktu dilakukan selama 3 bulan dari tanggal 9 November 2020 sampai 30 Januari 2021. Tempat yaitu Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pembahasan yang pertama yaitu analisis kelemahan sistem. Karena yang sebelumnya Kelurahan Karang Taruna Kelurahan Tipes masih menggunakan sistem manual, jadi ditemukan beberapa kekurangan pada prosedur yang berjalan, yaitu yang pertama dengan parameter akurasi permasalahan yang ada yaitu laporan kas setiap kegiatan seringkali tidak sesuai dengan pengeluaran belanja karena masih dicatat dengan aplikasi Office dan buku kas. Solusi yang disediakan yaitu dibuatkan sistem yang dapat mengontrol dan mengelola kas pendapatan pengeluaran yang terpisah. Yang kedua dengan parameter keamanan yaitu permasalahan dari sistem yang sebelumnya yaitu keamanan data kurang terjamin karena hanya disimpan dalam bentuk fisik dan berupa buku kas. Solusi yang dibuat yaitu dibuatkan sistem yang memiliki hak akses sehingga tidak semua orang dapat mengakses sistem tersebut. Data juga dapat disimpan secara online sehingga aman dari bencana alam sehingga tidak khawatir rusak atau hilang. Parameter yang ketiga yaitu kecepatan. Dengan permasalahan dari sistem sebelumnya yaitu dalam merekap laporan kas, bendahara harus menginputkan secara manual ke dalam buku kas dan Microsoft Excel sehingga membutuhkan effort dan waktu yang lebih lama. Solusinya yaitu dengan menggunakan komputerisasi, keseluruhan proses akan menjadi lebih cepat. Laporan dapat dihasilkan hanya dengan menekan tombol. Bendahara tidak perlu menunggu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk menyerahkan laporan. Yang keempat yaitu akurasi. Permasalahan yang ada yaitu dalam melakukan perhitungan laporan kas, bendahara harus menghitung secara manual dan tidak pasti keakuratan datanya. Solusinya yaitu laporan keuangan yang terkomputerisasi sangat andal dan bisa diakses dengan cepat karena perhitungannya dilakukan oleh perangkat lunak sehingga lebih akurat. Pembahasan yang kedua yaitu desain perancangan. Yang pertama perancangan use case diagram. Di sini ada beberapa aktor yaitu bendahara, wakil bendahara, ketua, dan anggota yang dapat melakukan aksi mengelola akun rekening, pemasukan, pengeluaran, melihat dan mencetak yaitu hanya bendahara dan wakil bendahara. Ketua dan anggota hanya dapat login, melihat, dan mencetak laporan. Perancangan activity diagram yaitu login user. Pengguna mengisi form login, lalu sistem menerima dan menampilkan halaman utama. Yang kedua, input pemasukan kas. Bendahara dan wakil bendahara membuka form pemasukan kas, lalu sistem menerima, bendahara menginputkan, dan sistem menampilkan data. Input pengeluaran kas, input rekening kas, rekap kas, yaitu semua pengguna dapat membuka form rekap kas dan sistem menerima, lalu menampilkan form. Pengguna memilih tanggal laporan kas yang diinginkan atau tahun, lalu sistem menampilkan data. Perancangan Entity Data Relation atau IRD yaitu pengguna menginputkan pemasukan, pengeluaran, dan rekening. Pemasukan dan pengeluaran memiliki rekening di dalamnya dan mereka menghasilkan rekap kas. Relasi antar tabel, implementasi antar muka yaitu tampilan login seperti ini dengan menggunakan multi-user. Tampilan dashboard, tampilan halaman rekening yang dapat digunakan untuk penyimpanan kas. Tampilan input pemasukan kas yang dapat memasukkan nota atau bukti nota jika tersedia. Karena ini opsional, bisa memasukkan atau bisa tidak. Dengan memilih nominal, tanggal, keterangan, ini adalah bentuk tampilan laporan pemasukan kas. Tampilan input pengeluaran kas, yaitu juga memiliki opsional menambahkan bukti nota yang tersedia, nominal, tanggal, dan keterangan. Tampilan laporan pengeluaran kas seperti ini. Tampilan input rekap kas di sini, input rekap kas disediakan dua, yaitu rekap tahunan dan rekap bulanan. Pada rekap tahunan bisa memilih tahun lalu merekapnya dan atau bulan. Tampilannya seperti ini.
lalu ekspor PDF atau mencetak laporannya hasilnya akan seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, pengelolaan kas di Karang Taruna Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta masih berjalan secara konvensional, yaitu masih dilakukan dengan manual melalui Microsoft Excel dan menggunakan buku kas. Kesimpulan yang kedua yaitu dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan kas yang terkomputerisasi, proses pencatatan penerimaan kas dan pengeluaran kas dapat dilakukan secara mudah dan memperkecil terjadinya kesalahan pencatatan kas. Maka informasi yang didapatkan akan lebih akurat dan real time. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan Mbak Rani. Enggak. Halo, selanjutnya Mbak Rani. Mbak Rani Iya, bisa share Pak. screen. Bentar. Sudah muncul belum, Pak? Belum. Ya, ini itu baru proses. Ya, Oh, iya. ya Sampun. sudah. Sudah di apa? Preview ya, di apa slideshow ya. Iya. Biar besar. Maaf, bentar Pak, lemot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rani Rahmawati dari Prodi D3MI akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek di Ajak Online yang berjudul e-katalog berbasis website sebagai media promosi pada Babyface Foto Baby Sragen. Latar belakang, banyaknya usaha-usaha yang memanfaatkan jaringan internet dengan mengembangkan usaha, salah satunya dengan memanfaatkan website. Ajak Online adalah suatu organisasi penyedia jasa pembuatan website di Solo. Ajak Online melayani pembuatan website sebagai media promosi online shop maupun perusahaan. Ajak Online mendapat salah satu proyek dari Babyface Foto Baby Sragen. Foto Babyface Foto Baby merupakan jasa fotografi bayi di daerah Sragen. Babyface Foto Baby belum memiliki website sebagai media promosinya. Media promosi saat ini menggunakan Instagram dan Facebook. Dengan media sosial tersebut memiliki timeline yang sangat cepat sehingga membuat penyedia jasa kesulitan membagikan informasi detail tentang layanan yang akan ditawarkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah e-katalog Babyface Foto Baby berbasis website. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana merancang dan membangun e-katalog berbasis website sebagai media promosi pada Babyface Foto Baby Sragen. Batasan masalahnya. Yang pertama, merancang dan membangun e-katalog berbasis website Babyface Foto Baby ini menggunakan metode prototype. Yang kedua, fitur e-katalog terdiri dari 5 menu, yaitu Home, tentang kami, portofolio, artikel, dan kontak kami. Yang ketiga, e-katalog. Terdiri dari 2 hak akses, yaitu admin dan user. Yang keempat, admin dapat mengelola e-katalog media promosi. Yang kelima, user dapat melihat informasi berbagai macam di Babyface Foto Baby Sragen. Tujuan kerja praktek, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu merancang dan membangun e-katalog berbasis website sebagai media promosi pada Babyface Foto Baby Sragen yang mampu memperluas promosi untuk mempermudah proses informasi mengenai jasa pelayanan fotografi bayi. Objek kerja praktek. Pada bulan pertama selama kerja praktek, penulis membuat akun media sosial, membuat foto dan video promosi, serta membuat artikel. Pada bulan kedua, penulis berperan mengelola proyek website dari Ajak Online yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu desainer dan copywriter.
Pada bulan ketiga, penulis mendapat proyek membangun website media promosi Babyface Foto Baby di Sragen. Sistem yang berjalan di Babyface Foto Baby Sragen merupakan penyedia jasa fotografi baby newborn. Proses promosi yang berjalan saat ini hanya menggunakan media sosial Facebook dan Instagram, sehingga pemilik jasa harus rajin untuk memposting foto atau video supaya jasa yang ditawarkan bisa dilihat oleh para pelanggan. Sistem yang dikembangkan, mulai dari membuka website Babyface Foto Baby, terdapat pilihan menu, yaitu home, tentang kami, e-katalog, artikel, dan kontak kami. Apabila mengklik home, jika ya, akan muncul halaman utama, jika tidak akan selesai. Jika mengklik tentang kami, jika iya, akan muncul halaman tentang kami, jika tidak akan selesai. Jika mengklik e-katalog, jika iya, akan muncul halaman e-katalog, jika tidak akan selesai. Yang keempat, jika klik artikel, jika iya, akan muncul halaman artikel, jika tidak akan selesai. Yang kelima, jika diklik kontak kami, jika ya, akan muncul halaman kontak kami, jika tidak akan selesai. Kurang lebih gambaran website Foto Baby Sragen seperti ini. Kesimpulan, yang pertama, hasil analisis kelemahan PCs yang berupa proses promosi di Babyface Foto Baby masih menggunakan cara manual. Yang kedua, website ini dirancang sebagai solusi permasalahan di Babyface Foto Baby Sragen. Pada sistem baru, admin dapat mengelola dan langsung memposting di website Babyface Foto Baby. Hal ini mempersingkat waktu untuk mempromosikan jasa fotografi bayi newborn kepada masyarakat luas. Yang ketiga, admin dapat mengakses halaman login dan mengelola seluruh data yang digunakan dalam membangun website. Yang keempat, hasil perancangan e-katalog berbasis website sebagai media promosi Babyface Foto Baby Sragen adalah berupa desain proses, flowchart, basis data, dan desain antarmuka. Sarannya, yang pertama, meningkatkan website agar lebih baik dari yang tadinya hanya merupakan website media promosi, ditingkatkan menjadi website penyedia jasa serta pemesanan online. Yang kedua, menambahkan menu promo ataupun diskon untuk hari anak internasional dan hari anak universal maupun hari-hari tertentu. Yang ketiga, menambahkan menu paket foto agar lebih menarik pelanggan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rani, ada programnya ya? Kalau saya lihat di situ ada aplikasinya ya? Oh, ada? Iya, Mbak, Pak. Bentar. Nah, coba ditampilkan ya, saya mau lihat. Saya bukakan ya, ada. Bentar, masih loading ya, Pak? Ya. Ya. Tapi nanti ya covernya yang dicetak itu baik. Haruskan Pak. Ini kan ini hitam ya? Itu memang hitam background itu? Iya Pak, belum lengkap. Iya. Udah. Iya. Seperti ini Pak tampilannya. Kok seneng ireng apa? Maaf belum muncul. Oh iya. Pripon? Kok backgroundnya ireng ngono lho maksud? Itu hitam ya? Hitam atau apa itu background? Iya hitam. Seperti ini Pak. Iya. Terus e-katalognya mana? E-katalognya coba lihat. Di menu e-katalog itu loh. Iya, ini masih loading Pak. Bentar ya. Loading ya. Ya. Harus sabar ya. Seperti ini Pak. Contoh dari yang sudah pernah melakukan proses pemotretan. Itu yang dijual itu bayinya. Hah? Enggak. Pelayanan jasanya. Pelayanan jasa. Bayinya yang jasa apa? Mboten. Jasa apa? Fotografer bayi yang baru lahir. Moto ya. Iya. Foto ya.
Iya, yang baru Itu lahir. contoh model fotonya kayak gitu ya nanti. Iya, Nanti fotonya kayak gitu ya, model iya, fotonya kayak gitu ya. Tak kira iya. bayinya sing didol. Mboten. Ya, ya Mbak Nari mosok bayinya sing didol ya. Ya, terus itu hanya katalognya saja ya. Kalau mau pemotretan langsung datang ke sana, Iya, tidak ada pemesanan lewat situ, tidak ada ya. Tidak ada. ada Pak, ada di Gimana? halaman home. Heeh. Benar. Hmm, ini ada hubungi kami. Itu informasi kalau mau itu cocok suruh hubungi itu ya lewat Di sini ada nomor telepon di situ hubungi ya ada kami ya. ini Ada ya, iya, ya. ya, Ya, artinya kan ya tidak langsung ke lewat sistem gitu ya. pihak baby Tidak baby. Nah, ini ada konsultasi BA juga tidak Pak. lewat Iya, ya. Oke, wes itu tak. di sini. Oh, ini ada kontak kami juga. Jadi Ah, ada alamat ya. lengkapnya juga kalau Hmm, langsung ke baby face foto babynya. ya. Oke. Itu tamu toh? Ya lengkap. Eh, Betul. ya. Dulu kan Ini punyamu toh baby dulu face? kan Oh, tak kira punya. bukan. Ini dulu Oh, kayak bukan. ngerjain project dari ajak online, Pak. Di pelanggan. Oh, gitu. Ya. Iya. Ya. Oke, bisa ya. Itu tak toh? Wis toh? Nggih. Nggih. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Terus Iya. sekarang dilanjutkan Mbak Terima kasih, Rizka. Pak. Iya Pak. Ya, di share PPT-nya Mbak Rizka. Iya Pak. Kucingnya wis muntah, wis mari. Nggak tahu. Minyak kayu putih. Ya, wetenge Oh iya Pak. saya minyak kayu putih ben anget wetenge ben ora Benar. mual. Heeh. Iya Pak. Masuk angin kayaknya Pak. Hujan terus Iya. dari semalam. Iya. Sudah muncul belum ya Pak? Sudah di slideshow. Di slideshow. Sudah. Di slideshow itu ditampilkan apa? Benar Pak. Kok kalau di Google Meet-nya kok ini ya Pak? Tidak mau muncul slideshow. Padahal sudah saya klik. Kamu tadi milihnya apa? Milihnya Presentnya pilihnya apa? Presentnya pilih yang mana tadi? Pilih yang itu Pak, yang apa namanya? Yang apa? PowerPoint saya. Diganti yang anu aja, yang atas, yang enter screen. Oh. Nah, itu kamu stop dulu. Kamu stop dulu terus diganti. Present no toh, dipilih yang atas sendiri yang you enter screen, kemudian muncul kotak dialog ada di situ. Ya, klik kotak dialognya di tengah, kemudian di share. Ya, itu terus kamu buka PPT-nya, setelah itu kamu arahkan ke PPT-nya tadi. PowerPoint-nya kan dibuka. Ya, itu terus di slideshow. Oh. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rizka Safira Zaro akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Honorarium Berbasis Web di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta. Pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu 1. Latar belakang, 2. Perumusan masalah, 3. Batasan masalah, 4. Tujuan, 5. Metode pelaksanaan, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan, dan ke-8 saran. Yang pertama yaitu latar belakang.
Penerapan teknologi di dinas pemerintahan didukung oleh masuknya Indonesia pada era 4.0. Dengan begitu, pembuatan laporan data honorarium di Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Surakarta itu perlu dikembangkan menjadi sebuah sistem, karena yang di BKPPD Kota Surakarta masih dilakukan dengan menginputkan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, akibat dari penggunaan dengan Microsoft Excel itu, pembuatan laporan menjadi tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan perancangan aplikasi honorarium untuk membantu proses kegiatan kerja di BKPPD Kota Surakarta. Yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dari laporan saya yaitu bagaimana perancangan aplikasi honorarium di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta yang berbasis web. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah yang dibahas di laporan kerja praktek saya, yaitu perancangan aplikasi yang dibuat adalah perancangan aplikasi honorarium di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta pada bidang pendidikan dan pelatihan. Pengguna dibagi menjadi dua bagian, yaitu admin dan pembicara. Perancangan laporan atau output yang dihasilkan adalah laporan tanda terima honor dan rekap data honor. Yang keempat yaitu tujuan. Tujuan kerja praktik ini yaitu untuk perancangan aplikasi honorarium di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta yang berbasis web. Kemudian metode pelaksanaannya, ada metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Untuk yang pertama, metode pengumpulan data ini diambil dari studi literatur atau kepustakaan, yaitu melalui membaca dan mempelajari referensi berupa makalah, jurnal, ilmiah, skripsi, atau buku. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Saya melakukan wawancara ini melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan pihak yang ada di BKPPD, yaitu dengan Bapak Ibnu Triwibowo selaku pembimbing kerja praktek saya dan Ibu Restu Tiasmening Sarjono Siwi selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan di BKPPD. Kemudian yang ketiga yaitu observasi. Saya melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sistematis di BKPPD Kota Surakarta, menganalisis permasalahan dengan mengumpulkan rekap pencatatan data honorarium yang ada di BKPPD. Kemudian metode pengembangan sistemnya, metode yang digunakan ini adalah metode waterfall dengan menggunakan 2 tahapan saja karena ini cuma perancangan yaitu analisis dan desain. Kemudian pembahasan. Yang pertama, analisis sistem yang berjalan. Ini dari pembicara mengirimkan formulir data diri. Kemudian dari pegawai BKPPD-nya menerima formulir data diri dari pembicara, menginputkan data ke Microsoft Excel, kemudian menghitung jumlah honor kotor ke honor bersihnya, kemudian baru mencetak tanda terima honor dan rekap data honor. Nah, yang selanjutnya nanti akan didistribusikan lagi datanya ke bendahara. Kemudian untuk analisis sistem yang diusulkan, yaitu dari admin. Admin melakukan login untuk mengakses ke pengelolaan data master, proses data honor, dan laporan. Kemudian akan masuk ke aplikasi honorarium BKPPD Kota Surakarta. Kemudian yang pegawai sama melakukan akses login juga untuk bisa mengupdate data diri dan melihat data honor atau historinya. Untuk desain prosesnya, identifikasi aktor yaitu aktornya pembicara. Ini deskripsinya aktor yang mempunyai tugas mengisi atau mengupdate formulir data diri, menerima laporan tanda terima honor, dan memiliki hak akses untuk melihat histori atau rekap data honor. Kemudian admin, deskripsinya aktor yang mempunyai tugas menginputkan master data, proses data, dan mencetak laporan. Untuk use case diagramnya yaitu pembicara memiliki akses untuk login dan input data pada pencatatan data pembicara. Kemudian admin memiliki hak akses pada keseluruhan kasus yang ada. Untuk activity diagram loginnya yaitu seperti ini.
Kemudian ini pencatatan data pembicaranya. Ini pencatatan data golongan, pencatatan data honor, pencatatan data pajak, penginputan data honorarium. Ini untuk proses penghitungan honorarium pembicara. Yang ini penghitungan penerimaan honornya. Nah, kemudian class diagramnya seperti ini. Untuk interface-nya, ini halaman login, kemudian halaman beranda, halaman data pembicara ini untuk menginputkan data pembicara. Yang selanjutnya ini untuk setelah pembicara menginputkan datanya, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini untuk input data golongan. Ini setelah menginputkan data golongan. Ini halaman tambah data honor. Kemudian ini tampilan setelah menginputkan data honor. Ini halaman data pajak. Tampilan setelah menginputkan data pajak. Nah, ini untuk halaman penghitungan honorarium. Jadi dari admin nanti memasukkan NIK dari pembicara yang sudah ada di database itu, database data pembicara. Kemudian nama pembicara akan muncul otomatis dari nick yang sudah dipilih. Kemudian menginputkan tanggal dan jumlah kegiatan. Nah, untuk yang di tabel honor itu nanti honornya itu mengikuti tergantung dari yang dirancang oleh pegawai sana. Jadi misalkan nanti 150 tulis 150.000, tulis 200.000 atau berapa itu nanti tergantung. Kemudian nanti untuk hasilnya itu otomatis sudah terisi di bagian terima itu nanti. Kemudian tinggal disimpan. Nah, untuk laporannya seperti ini, laporan tanda terima honorarium. Ini untuk laporan rekap datanya. Kalau ini desain interface buat pembicaranya, itu halaman beranda. Kemudian halaman input data untuk pembicaranya seperti ini. Nah, untuk melihat historinya, pembicara bisa melihat laporan tanda terima seperti ini untuk dicetak. Kemudian yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, perancangan aplikasi honorarium berbasis web ini dapat dijadikan acuan dalam implementasi pada bidang pendidikan dan pelatihan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan analisis sistem, perancangan aplikasi honorarium ini sebagai solusi dari sistem yang sebelumnya masih dikerjakan secara manual. Perancangan aplikasi honorarium menggunakan alat bantu perancangan sistem berupa UML atau Unified Modeling Language. Hasil perancangan ini ditujukan untuk dua pengguna, yaitu admin dan pembicara. Yang terakhir yaitu saran. Perancangan dapat diimplementasikan menjadi aplikasi agar dapat digunakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta, khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan. Perancangan aplikasi honorarium dapat dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan ke sistem yang lain, seperti sistem absensi dan sistem yang ada di bagian bendahara. Sosialisasi mengenai aplikasi honorarium sangat diperlukan agar pengguna dapat memahami alur kerja dari aplikasi tersebut. Sosialisasi ini ditujukan bukan hanya untuk pegawai BKPBD, tapi juga ditujukan untuk pembicara yang akan menggunakan aplikasi tersebut untuk menginputkan data pembicaranya. Kemudian yang terakhir yaitu administrator diharapkan dapat selalu melakukan backup data untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum ada programnya, Mbak ya? Belum, Pak. Ini masih sebatas perancangan. Oke. Iya. Kalau Mbak Nariah tadi ada programnya enggak? Mbak Nariah.
lupa unmute Pak. Oh ya. Ada tapi belum sempurna itu Pak. Oh, ada ya. Ada. Cuma enggak bisa ditampilkan ya, kamu enggak bisa share screen ya. Bisa. Bisa share screen enggak? Tadi enggak bisa share screen ya. Ini Oh ditutup dulu saya sih. nggak bisa Iya, share Pak. screen Pak. Kamu enggak bisa share screen ya. Iya Pak. Dicoba lagi enggak bisa ya. Nggak bisa. Karena saya lihat di naskahmu kan ada itu screenshot programnya itu kan ada. Tapi itu tampilan dari programmu ya, yang Iya. kamu buat ya. Oke. Ya sekarang ya. Tadi tanya jawabnya. Ini saya sudah membaca dari naskah yang kalian kirim itu ya di lewat email itu sudah cukup bagus semua. Jadi hanya sedikit saja masukan ya. Yang pertama ini Mbak Naria ya ini ya. Iya Pak. Nah ini kan karena rancang bangun, mestinya karena ada programnya ya. Nah, tadi di naskah juga sudah ada tampilan implementasi programnya sudah ada, cuma ini sebenarnya ini dilihat. Nah ini bukan saya ya, ini Pak Wiji ya, yang dekannya itu Pak Wiji, nanti diganti semua ya, dekannya itu Pak Wijianto. Iya. Saya prodinya ya, saya ketua program studinya, jadi kita nanti ditambahkan satu ketua program studi di nomor 5 gitu, saya ketua program studi gitu. Yang ini yang dekan diganti Pak Wiji. Ya, yang lain juga sama ya nanti Oke, kemudian ini enggak ada masalah di sini ini akses dari masing-masing kan nanti ada bendahara, ada wakil bendahara, sama siapa tadi? 3 kalau tidak salah ya. 4 dan ya. anggota Pak. Nah, ketua dan anggota itu juga bisa mengakses ke aplikasi ini. Bisa enggak? Bisa, tapi hanya yang ditampilkan hanya tampilan laporan tidak bisa. Iya, enggak apa-apa. Tapi dijelaskan satu-satu gitu loh maksudnya. Oh, hak akses untuk bendahara apa? Ya, mengelola data kas, mengelola data pemasukan, mengelola data keuangan, uang keluar misalkan gitu loh. Tadi sendiri-sendiri, Mbak. Hak akses bendahara dijelaskan apa, hak akses wakil bendahara apa, hak aksesnya ketua apa, hak aksesnya anggota apa. Kalau hanya bisa melihat ya enggak apa-apa, hak aksesnya ketua hanya bisa melihat laporan rekap kas masuk atau kas keluar misalkan gitu. Ya. Jadi di satu-satu dijelaskan. Jadi tidak hanya karena ada 4 penggunanya ya, ada bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota. Itu ya. Oke, kemudian yang lain sama dan kayak masalah ya. Ini berarti kalau kamu sampai membuat ya berarti ini mestinya sampai selesai ya. Oh iya Pak. Saya Analisa lupa desain edit ya. Pak. Mestinya sampai ada 4 tahap itu ya, sampai desain kemudian membuatnya itu ya sampai implementasinya ya loh. Sudah Mbak? Iya Ya Pak. Mbak Naria. Oke, itu catatan. Kemudian ini enggak apa-apa. Oke, bab 2. Bab DS mana ke ini sih. Bab 2. Oke. Nah, ini tambahkan karena kamu menggunakan UML ya, tambahkan teori UML, Mas. Mbak. Iya, Pak. Tahu Baik, ya? Pak. Kan di bab 4 kamu perancangan desain sistemnya menggunakan alat tool UML. Ya berarti di bab 2 tambahkan teori UML. Karena di sini saya belum melihat ya ada teori UML ya. Teori UML itu taruh di bab 2 dulu. Teorinya dulu penggambaran simbol-simbol UML-nya itu kan perlu penting nanti tujuannya yang nanti akan digunakan di bab 4 untuk penggambaran UML-nya itu. Itu ya. Oke. Iya, Pak. Ini dia tidak masalah karena di tempat studi tempat magang ya. Tidak apa-apa. Oke. Nah, ini di pembahasan. Nah, ini kamu analisis kelemahan sistemnya pakai apa? Pakai Pages atau pakai SWOT atau pakai apa? Hanya itu Pak, hanya mengidentifikasi parameter yang ada itu, Pak. Nah, ya, kalau pakai Pages saja dari menggunakan analisis yang sudah ada dari segi performance sama sebenarnya nanti bisa akurasi itu ditaruh di parameter di information misalnya informasi kan Pages itu kan performance information kontrol efisiensi dan service ya lalu dilihat di mana akurasi itu masuk di masuk parameter di performance information atau ekonomi atau apa gitu loh ya gunakan Pages saja nanti terus
parameternya dimasukkan di mana yang cocok di pages-nya ini. Ya kan harus ada rujukan, tidak boleh menganalisa sendiri kan. Nah, ini akurasi itu kan berarti masuk di ini kan apa namanya? Informasinya harus akurasi sama kan itu. Akurasi. Ya, Mbak Iya, Naria. Pak. Oke. Oke. Nah, ini kan kamu menggunakan use case, makanya tadi di bab 2 tambahkan teori mengenai apa? UML-nya ya. Jadi di situ ada prosesnya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Nah, activity-nya ada login 1, 2, 3, 4, 5 ya, benar ya. Nah, ini setelah ARD atau Entity Relationship Diagram, ini ada desain tabel dulu, struktur tabel. Kayak punyanya ini ada ini Mbak. Ini tadi. Nah, ini loh, struktur tabelnya ini Mbak. Oh iya, ini Pak. dulu ya. Nah, ini dulu. Ya. Jadi sebelum ke relasi tabel ada seperti ini dulu ya, desain struktur tabelnya ini, baru relasi. Relasinya pun juga ini ngambil di mana? Ngambil di database. Iya, Pak, langsung di database. Nah, ini seharusnya tidak. Ini kan baru perancangan. Jadi ini dibuat dulu ini seperti ini ya. Relasinya ini juga belum ada. Yang ada relasinya tadi siapa ya? Mbak Rizka katanya. Boleh ya. Tambahkan relasi tabelnya yang dibikin sendiri itu. Ini. Nah, ini gitu, bikin sendiri Mbak, kayak gini Mbak. Kelihatan enggak? Belum, Pak, Nah, benar. ini, Oh, ini. iya, Pak. Nah, Iya. ini ya kayak gini. Jadi Oke. digambar sendiri. Kalau punya ini kan langsung ambil di database, ini nanti diimplementasi. Dicatat ya kawan ya, pendingan. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya, karena jenengan kan juga rancang bangun, berarti sebelum implementasi di sini ada apa namanya perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka itu kayak gini loh, kayak punyanya Mbak Rizka ini ya. Nah, kayak gini dulu Mbak, didesain kayak gini dulu, desain sendiri gini loh. Oh, kalau punya kan langsung implementasi nih, langsung implementasi di aplikasimu itu, gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, ini sebelum implementasi antarmuka di sini, tambahkan dulu perancangan antarmuka kayak gini, kayak punyanya di Rizka ini ya, kayak gini ya, perancangan home, halaman login, rancangan halaman apa, nah, ini kayak gini. Tambahkan dulu itu, baru nanti implementasinya ini sudah betul, ini kan langsung dari program aplikasimu yang sudah jadi kan. Iya, Pak. Oh toh? Oke. Iya, gitu ya. Jadi tambahkan dulu sebelum ini, tambahkan perancangan antarmuka dulu di sini nih. Di ini pokoknya setelah relasi tabel ya. Tambahkan apa? Perancangan antarmuka ya. Iya, Pak. Nah, di sini oke. Oke, setelah itu baru setelah perancangan antarmuka, oke ini implementasi programnya ini betul. Nah, oke, terus kesimpulannya dibuat poin-poin ya Mbak ya. Poin 1 A, B, C itu loh. Oh, Apa baik. kesimpulannya dan harus menjawab rumusan masalah ya, rumusan masalah itu dilihat lagi apa kan tadi kalau tidak salah bagaimana merancang dan membangun itu tadi ya sistem pemasaran itu sistem itu dirancang dengan menggunakan apa kemudian dibangun dengan menggunakan apa nah, itu perlu dibuat ini dibuat poin-poin A B C gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke itu ini oke itu keterangannya ya. Ini di fotomu Mbak. Itu. Oh iya. Oke, itu ya Mbak Naria catatannya. Iya, Pak. Nanti mohon dilengkapi. Oke, yang kedua Mbak Rani ini. Oke, Pak. Rani, katalog. Ini sudah lengkap nih. Sudah ada rancangannya juga dan ada implementasinya ya. Oke. Oke, satu nanti. Oke, bab satunya kamu kan pakai prototype. Oh iya, pakai prototype ya. Iya. Oke.
lengkap ya, karena akan membuat juga Nggih. katalognya dibuat. Ini bab 3 tidak masalah karena dari tempat magang. Nah ini loh Mbak, kayak tadi Mbak Nariah ini pakai Pitches aja Mbak Nariah tadi pakai Pitches performan apa parameternya apa gitu, ada dimasukkan. Ini flowchart programnya. Iya. Ini flowchart program ya, bukan flowchart sistem, karena kalau flowchart sistem itu ada aliran data dokumennya. Ini flowchart program. Nanti tolong diganti saja bukan flowchart sistem tetapi flowchart programnya ya. Program. Ya, iya, flowchart Pak. program. Nah, ini DFD diperhatikan di sini Mbak Norani. Kalau di sini karena menggunakan simbolnya lingkaran, nanti bisa dilihat di bab 2 ya, coba lihat ya bab 2, kembali ke bab 2 dulu. Mana di bab 2 teori mengenai ini coba dilihat di sini nih. Nah, ini kan kita menggunakan ini. Kalau simbolnya lingkaran, simbol prosesnya lingkaran, maka nanti basis datanya seperti ini atau data storage-nya. Kemudian ini entitasnya seperti ini. Kamu hanya menggunakan satu simbol ini, berarti nanti gunakan ini semua saja. Simbol prosesnya ini, ya lingkaran ini, simbol data storage-nya seperti ini, garis putus, garis 2 putus atas bawah di sini kan. Nah ini ya. Kita lihat kembali ke bab 4, Oke, ini betul ya, simbolnya kan lingkaran tadi nih. Iya. Nah, ini kan entity ya. Ini dikasih 0 aja, Pak. Ini 0, yang atasnya dikasih nomor 0 ke 0 gitu ya. Kemudian yang kedua 0 aja, 0, angka 0. Angka 0 ada tulisannya website Babyface foto Baby Seragen itu enggak? Iya, ada. Nolnya yang di atas. Yang di atas sendiri. Oke, kemudian yang bawah. Nah, ini bahkan berjenjang mestinya simbolnya sama, prosesnya ya lingkaran, Mbak. Oh iya. Ya, harus disamakan, harus konsisten ya. Jadi kan mulai dari diagram konteks kan lingkaran itu simbol prosesnya. Maka ya ini juga lingkaran. Berarti ini lingkaran, ini juga lingkaran ya. Yang 1.0 ini lingkaran, 2.0 ini juga lingkaran simbolnya. Nomornya tetap seperti ini, nomornya betul ini 0 ya. Yang tadi kan 0 tadi yang atas 0. Terus yang ini 1.0 ini 2.0. Tapi simbolnya saja diganti yang mau lingkaran ya. Lingkaran. Ya. Kemudian yang ini sama ya, diganti simbolnya apa? Lingkaran. Ini lingkaran. Kalau ini betul kan tadi 2 garis atas bawah kan? Ini betul kan, ini data storage-nya betul. Cuma ini setiap garis alir itu diberi keterangan ya Mbak ya. Misalkan admin mengelola 1.0 ini apa data yang mengalir. Ini dari admin ke mengelola informasi itu data mengalir apa. Jadi tidak boleh hanya garis saja, tapi harus ada keterangan garis itu apa. Garis alirnya itu apa atau data yang mengalir gitu. Paham tidak? Paham. Misalkan ini mengelola informasi apa ini? Informasi profil ASI. Tulisanmu ya. Tulisanmu gitu. Informasi ini kepotong profil ya. Jadi inform profil ASI ya. Itu kan mengelola informasi profil ya. Berarti apa? Ya ini mengalir ke sini ya data profil gitu aja. Ini keterangannya di atas garis ini ada keterangan di atasnya data profil gitu. Nah ini data apa? Data akun atau data logik itu juga sama. Intinya setiap garis alir harus ada keterangan garisnya ya. Tidak boleh kosongan ini garis itu ada keterangan garisnya. Ya. Iya Pak. Oke, ini betul ya, sudah struktur tabelnya. Kemudian relasinya yang belum ada tadi ya. Tambahkan relasi tabel. Ada relasinya tabel, saya tidak tahu. Kayak tidak ada ya, karena ini profil saja ya, jadi tidak ada relasi tabel. Oke, kemudian ini desain antarmuka. Ya, kayak Mbak Naria tadi ada ini dulu ya Mbak ya Naria. Kan diawali dari apa? Struktur tabel ada desain antarmuka dulu kayak gini, dibikin sendiri, digambar sendiri. Ya, setelah digambar sendiri baru implementasi tadi ya. Ini langsung di database aplikasi. Ini langsung di programnya ya, langsung tampilan programnya yang sudah jadi ini. Oke, itu ya. Kalau perlu ditambah pengujian juga boleh, Mbak. Pengujian. Dan tadi Mbak Naria tadi tambahkan pengujian.
Nah, ini kesimpulan. Oke, itu ya. Oke, kayak itu tambahannya, Mbak. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, itu yang terakhir Rizka. Mbak Rizka ini gambarnya pakai apa, Mbak? Saya Gambar. pakai Draw.io itu Pak yang di Google. Ini ya. Bagus itu. Ya kayak gini teman-teman yang lain itu bisa nih minta bantuan itu, minta apa nama ajarin Mbak Rizka itu untuk membuat tampilan desain interface-nya atau desain antarmukanya kan seperti ini kan. Bagus. Ya. Kalau mau gambar sendiri pakai Word ya akhirnya ini kalau Mbak Rani tadi kayaknya pakai Word ini ya. Iya, Pak. Mbak Rani. Nah, Iya. kayak ini. Nah, kayak gini nih. Ya enggak apa-apa, tapi kan kalau ingin lebih bagus, ya ini tampilannya bagus ini buat tampilan seperti ini. Gitu ya. Oke, Mbak Ran, Mbak Sobat Rizka. Oke, enggak masalah. Ini betul ya. Karena hanya merancang ya, tidak membuat ya. Ya. Berarti sampai di sini. Oke. Pakai use case ya. Oke. Bentar. Ini tidak masalah, ini tempat magang. Nah tadi ini banyak banget ya nih kepala bagiannya ya. Iya Pak, disuruh masukkan semua. Lengkap ya. Iya. Nah ini bukan penggambaran tapi workflow ya, workflow dari sistem yang berjalan ya. Jadi workflow sistem yang berjalan, kemudian nanti yang di bawah juga sama workflow sistem yang dikembangkan atau diusulkan gitu ya. Iya Pak. Terus ini hasilnya pegawai atau pembicara? Oh iya. Nah, harus pembicara Pak. Ya pembicara berarti pembicara. Iya. Ini pegawai tapi tadi di bawah kok jadi pembicara gitu loh. Jadi nanti tolong disamakan ya penamaannya itu. Nah ini loh, ini kan pembicara atau apa mau pegawai gitu loh. Yang betul kan pembicara, berarti yang atas diganti yang pembicara. Ini semua pegawai diganti kan, ini ada kata-kata pegawai ini nih. Ya toh? Nah, intinya konsisten gitu loh. Penamaannya jangan sampai nanti nang atas pegawai kok nantinya berubah menjadi pembicara gitu kan gitu ya. Iya Pak. Jadi di batasan masalah tadi pegawai atau pembicara, coba dilihat ya. Di batasan masalah, kembali di batasan masalah. Ini. Mana? Apa ini? Apa? Pembicara atau pembicara? Udah pembicara. Oh, pembicara. Itu pembicara Pak. Iya. Ya. Berarti nanti yang di bawah ya, yang bab 4 tadi ganti ya, disamakan. Iya. Yang pegawai diganti pembicara. Oke, udah, betul. Ya, itu ya. Nah, ini dilihat. Ini ada login, ada catatan data pembicara, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melihat di sini login ada. Lalu melihat di situ ya samakan. Oke, pas sama ya jumlahnya ya. Karena harus menggambarkan ini harus sesuai dengan yang di use case tadi. Ini desain tabelnya, oke, relasi tabelnya juga udah, interface-nya juga sudah. Oke. Udah ini bagus ini. Cuma kan merancang saja ya, tidak membuat. Iya Pak. Kalau hanya merancang saja, kenapa tidak sekalian dibuat, Mbak? Kemarin itu sebenarnya dari awal itu emang mau dibuat sampai jadi kan Pak. Diminta dari pembimbing ya, tempat magangnya juga. Ya, mintanya langsung jadi. Cuman waktu itu jadwalnya kan harusnya 11 November udah masuk, tapi di sana itu masih ada yang magang sampai 30 November. Jadinya saya baru masuk itu tanggal 1 Desember. Nah, jadi proses pembuatannya itu kurang waktu gitu Pak. Jadi nggak bisa sampai selesai. Akhirnya dari Bu Fihi bilang, ya udah itu dijadikan perancangan aja daripada nanti waktu
waktu ujian jadi kendala gitu. Terus ya udah akhirnya saya ubah jadi perancangan gitu, Pak. Terus nanti dilanjutkan di TA untuk yang hasil jadinya, aplikasi jadi. Insya Allah. Ya, ya. Ini kamu. Fotonya siapa ini? Ini Iya, itu pegawainya pegawai yang sana. iya, Makan di yang sana apa? berapa orang tuh? 2 orang, Pak. Itu saya 2 sama orang. teman saya. Iya. Oh, Kalau yang teman saya tuh aplikasi magang, kalau saya yang aplikasi honorarium gitu, Pak. oke. Oke, sudah itu tadi masukan saya ya. Ini tidak menguji, hanya menambahkan apa namanya, memberi masukan. Tadi ya, Mbak Nariah, tadi mohon dimasukan saya tadi ditambahkan. Terus Mbak siapa tadi, Rani juga sama. Terus Mbak Rizka ya. Itu Rizka. Ya. nanti setelah diperbaiki maksimal 1 minggu dari hari ini. Jadi nanti ya Jumat depan harus selesai. Gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada enggak? Belum ada, Pak. Ya, nanti direvisi kirim email saja ya. Iya. Oh iya, Pak. Ya. Dikirim email. lewat lewat email. Ya. Email yang Sita kemarin itu bukan, Pak? Bukan email saya nah. Oh, email. Iya, Pak. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sampun, Pak. Ya, baik ya. Kalau sudah, itu tadi ya, apa namanya, masukan-masukan dari itu mau segera diperbaiki, nanti dikirim email kalau sudah, ya nanti kalau sudah, ya bisa di print ya, kalau sudah saya dikirim email kemudian saya sudah oke, silahkan dicetak, nanti tanda tangannya, tanda tangan asli ya, tanda tangan basah, tanda tangan pengambil itu, tanda tangan lembar pengesahannya itu, tanda tangan basah, gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Nariah Mardika, Mbak Rani Rahmawati, dan Mbak Rizka Safira Ajahro ya. Semoga nanti ini bisa dikembangkan lagi, nanti bisa untuk yang ketiga untuk bisa dikembangkan menjadi tugas akhir. Kalau yang Mbak Nariah nanti bisa 1 tahun lagi ya, bisa dikembangkan untuk bisa nanti cari-cari referensi lagi Mbak Nariah ya, biar masih ada kesempatan kan, baru semester 6 nanti semester 7 ya. Bisa direferensi untuk bisa mengembangkan lagi mengenai sistem apa lali aku, sistem apa Mbak? Pengelolaan kas. Pengelolaan kas itu lebih dicari referensi sehingga nanti bisa untuk skripsi. Referensi ini tujuannya untuk apa? Untuk mencari pembeda ya, mencari pembeda atau mencari pengembangan yang nanti akan lebih dikembangkan. Ya mungkin kan sudah banyak yang mengambil judul tentang penerimaan kas. Ya, tapi kan harus cari apa sebenarnya penerimaan kas yang ingin dikembangkan. Makanya cari referensi dari jurnal mengenai judul-judul yang sejenis atau sesuai dengan judul yang akan Anda angkat. Nanti untuk bisa pengembangan skripsi ya. Tapi ini kan KP tidak masalah, jadi tidak masalah. Sama kan boleh KP, karena kan memang ini menyelesaikan di tempat studi kasus pada waktu kita magang, itu tidak apa-apa. Ya, gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kucingin dan dianu saya ya. Iya, Pak. Yang turu ya. Kayak ono remason, diombeni remason apa minyak kayu.